beribadah secara online. Iya. Untuk memulai ibadah kita pada sore hari ini, kita akan mengawalinya dengan satu pujian bagi Tuhan kita. Kalau kau suka hati, ayo semua berdiri, kita mau nyanyikan pujian ini dengan penuh semangat, oke? Ya, ikuti ibu dan Yabes ya gerakannya ya. Puji Tuhan. Teman-teman di rumah masih semangat kan? Pasti. Puji Tuhan. Oke deh, sekarang teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali karena kita akan memulai ibadah online kita dengan doa ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami memulai ibadah pada hari ini. Semoga ibadah ini bisa berjalan lancar dan juga doakan teman-teman yang sedang sakit. Semoga mereka bisa sembuh dan mengikuti ibadah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ayo teman-teman, kita memuji Tuhan lagi ya. Masih semangat kan? Pasti semangat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu dari Kemenangan Iman nomor 244. Ada kuasa dalam darah Tuhan. Iya. Kita tetap nyanyikan dengan semangat ya. Lagu kemenangan ini. Kemenangan Iman nomor 244. Jika kau mau masuk kebebasan, ada kuasanya darah Tuhan. Jika kau berhajat disucikan, ada kuasa heran. Ada kuasanya Yesus hilangkan dosaku. Ada kuasanya Tuhanku hilangkan segala dosa. Bersaksi dengan iman yang berani, ada kuasanya darah Tuhan. Berilah kabar itu dengan bukti, darah Al-Masih selamatkan. Ada kuasanya Yesus hilangkan dosaku. Ada kuasa Tuhanmu hilangkan segala dosa. Puji Tuhan. Lagu ini menjadi penguat iman kita bahwa kuasa darah Tuhan Yesus yang membebaskan kita dari hukuman kekal. Oleh sebab itu, karena kita sudah dibebaskan, pasti kita akan mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Nah, anak-anak, silakan berdiri lagi ya. Kita mau tetap memuji Tuhan dengan penuh semangat. Kita akan pujian hanya satu jalan Ke sorga. Yuk, dengan gerakan lagi ya, dengan semangat lagi karena Tuhan telah membebaskan kita. Hanya satu jalan ke surga. Siapa? Tuhan Yesus. Oke. Hanya satu jalan ke surga, Yesus
Silakan duduk anak-anakku. Pujian kita tadi katakan hanya ada satu jalan menuju surga. Melalui siapa ya, Bes? Yesus saja jalannya. Puji Tuhan, itu iman kita bahwa hanya Yesus saja jalan menuju surga. Kita adalah orang-orang yang sudah mendapatkan jalan itu. Senang gak? Senang Senang sekali ya, karena kita sudah dapat jalan kemana? surga. Ke surga melalui Yesus. Puji Tuhan, kita adalah orang-orang yang sudah mendapatkan jalan itu. Amin. Nah, sekarang kita mau mendengar firman Tuhan. Sebelumnya, kita akan menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Dengan segala berdoa ya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. kita katakan sekali lagi, mau cinta Yesus selamanya. Dengan sikap berdoa, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. katakan ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencana. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena pada sore hari ini kami bisa beribadah bersama-sama meskipun secara online, dan kami akan mendengar firman Tuhan. Berkati kami melalui firman Tuhan yang akan kami dengar pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak, hari ini kita mendengar firman Tuhan tentang Tuhan panggil Samuel. Hana sedih karena mandul. Anak-anak tahu nggak arti kata mandul? Kalau kata dokter, mandul itu adalah tidak bisa punya anak bila sudah menikah atau sudah menjadi seorang ibu. Nah, Hana sedih karena tidak punya anak. Lalu Hana pergi ke bait Allah atau gereja. Hana sendiri aja, nggak sama suaminya yang bernama Elkana. Tahun demi tahun
Hana meminta anak pada Tuhan di gereja. Hana berdoa di sana dengan hati pedih. Ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terisak-isak. Dia tidak mengeluarkan suara. Bibirnya hanya komat kamit. Komat kamit itu mulutnya goyang-goyang tapi nggak ada suaranya. Karena Hana berkata-kata dalam hatinya saja. Imam Eli yang tinggal di bait Allah, imam itu seperti Pak Gembala ya anak-anakku. Imam Eli menyangka Hana itu mabuk. Tapi Hana kasih tahu sama Imam Eli bahwa Hana tidak sedikit pun mabuk, melainkan lagi berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, meminta anak laki-laki. Dan Tuhan memberi Hana anak laki-laki. Dan anak itu diberi nama Samuel. Ada yang namanya Samuel? Ada pasti ya. Hana amat bersyukur. Jadi Hana menyerahkan Samuel kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Lalu Hana meninggalkan anaknya yang masih kecil itu di kemah pertemuan bersama Imam Eli. Samuel melayani Imam Eli yang sudah tua dan buta. Samuel tidur di kemah pertemuan, sedangkan Imam Eli tidurnya di kamar di dekat kemah pertemuan. Jadi Samuel sama Imam Eli tidak tidur bersama-sama anak-anak. Pada suatu hari Tuhan memanggil Samuel pada saat mereka sedang tidur. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, Ya Bapak. lalu Samuel berlari kepada Imam Eli serta berkata, Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Imam Eli berkata, Aku tidak memanggil kamu. Tidurlah kembali. lalu Samuel kembali tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel, Samuel. Dan Samuel pun bangun, lalu pergi mendapatkan Imam Eli serta berkata, Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Imam Eli berkata, Aku tidak memanggil anakku. Tidurlah kembali. lalu Samuel kembali tidur. Pada saat itu Samuel belum mengenal Tuhan, makanya dia tidak tahu bahwa itu adalah suara Tuhan. Dia kira itu suara Imam Eli. Dan Tuhan memanggil Samuel untuk ketiga kalinya. Dan ketiga kalinya juga Samuel datang kepada Imam Eli. Akhirnya Imam Eli mengerti bahwa yang memanggil Samuel adalah Tuhan. Terus Eli bilang sama Samuel, Sekarang kamu tidur saja lagi ya Samuel. Nanti kalau Tuhan memanggil kamu, kamu jawab. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Lalu Tuhan memanggil Samuel seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Kata Tuhan, Maukah kamu menjadi nabiku dan menyampaikan setiap perkataanku kepada umatku? Mau Tuhan. jawab Samuel. Dan itulah yang dilakukan Samuel.
sampai Samuel lanjut usianya atau tua. Samuel setia melayani Tuhan dan Samuel tidak pernah meninggalkan pelayanan Tuhan. Dari masa kecilnya sampai Samuel tua. Puji Tuhan. Anak-anak, hari ini kita belajar untuk percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh seperti Ibu Hana, bahwa Tuhan akan menjawab doa-doa kita seperti apa yang Tuhan mau. Dan juga kita harus sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan dan mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Seperti Samuel. Nah, anak-anak, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian mau seperti Samuel? Dari kecil sudah melayani Tuhan, mau dan rajin melayani Tuhan, seperti jadi pemimpin pujian di sekolah minggu. Nah, kalau jadi pemimpin pujian jangan malas ya, dan juga jangan malu-malu. Atau kalian bisa menceritakan kebaikan Tuhan kepada teman-teman. Jadi kalian tidak boleh nakal ya. Bagaimana mau cerita kebaikan Tuhan kalau kalian sendiri tidak baik, ya kan? Nanti teman-teman gak mau dengar. Nah, kalian juga bisa melayani Tuhan dengan rajin berdoa. Doain teman-teman, doain pendeta-pendeta, orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus, mama papa, doain kakek nenek yang sudah tua. Juga kita berdoa untuk Bapak Presiden kita, oke? Itu cara kita melayani Tuhan juga. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah kami dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ayat hafalan untuk hari ini diambil dari Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Puji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan dan sekarang kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Kita akan memuji Tuhan, Bapa terima kasih, dan kita akan masuk ke dalam doa penutup. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh bersyukur pada sore hari ini Tuhan mengizinkan kami untuk mengikuti ibadah online. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan, dan nafas kehidupan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Baik kami yang melayani di tempat ini maupun anak-anak yang di rumah mereka masing-masing mengikuti ibadah online ini. Kami percaya semuanya diberkati Tuhan. Kami berdoa bila ada anak-anak yang sakit, biarlah Tuhan saja yang menyembuhkan mereka.
Mungkin juga orang tua atau kakek nenek yang ada di rumah juga mungkin sakit. Tuhan juga yang akan memberikan kesehatan, kesembuhan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk pekerjaan orang tua kami. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Kami berdoa untuk situasi bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menolong dan memulihkan bangsa kami melalui pemerintah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, yang terus menyertai kami dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ibadah kita sudah selesai ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di ibadah online minggu depan jam 5 sore. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat.